hari Minggu, kita bertemu lagi di pengajaran sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran, kita saat teduh sejenak. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh. Kita mau memasuki pengajaran, tapi sebelum itu kita angkat satu lagu pujian dan semuanya adik-adik sambil lipat tangan dan sikap berdoa. Kita bernyanyi Bapa, Ku Datang Padamu. Untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu di YouTube ini. Tuhan yang baik, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Kau menyertai Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Begitu juga Tuhan dengan firman yang akan kami dengarkan, biarlah Kau menyiapkan hati dan pikiran kami agar kami mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi, mau memuji Tuhan, tapi kita ajak anak-anaknya dulu untuk bangkit berdiri, Bang. Oke, adik-adik, Laskar Kristus. Belum, Bang. Belum ya. Ini banget, Bang. Ayo, Bang. Lagi, Bang. Kalau Abang bilang Laskar Kristus, adik-adik di rumah harus langsung berdiri dan katakan yes. Siap. Iya, sama siap, Bang. Siap aja, Kak? Oke, ya? siap. Oke, baru bilang Laskar Kristus. Siap. Kita angkat pujian. Lagu yang pertama apa, Kak? Cuip cuip pam pam pam. Oke, lagu yang kedua King Kong badannya besar. Lagu yang ketiga Seperti Mentega. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Tuhan Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Ya ya ya. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Tuhan selalu
Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan cerita tentang Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian, kita bernyanyi Made Our. Shalom adik-adik. Ketemu lagi kita dengan pembelajaran firman Tuhan di sekolah minggu kelas kecil tanggal 11 Oktober 2020. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing dan mengikuti ibadah melalui media visual ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mampu Tuhan untuk mengikuti, menjalankan hari-hari kami. Tuhan, biarlah firman yang akan kami dengarkan nanti bisa kami ikuti dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkaulah Tuhan yang berfirman kepada adik-adik kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, firman hari ini, di pagi hari ini buat adik-adik sekolah minggu itu tertulis di Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lukas bisa dibantu orang tuanya kalau masih kecil. Mungkin ada adik yang udah kelas 3, kelas 2 SD udah bisa membuka Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Nah, saya bacakan untuk adik-adik semua, tinggal diikuti di rumahnya masing-masing. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika 2 orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun yang telah mereka lihat itu. Ya, adik-adik, firman hari ini akan kita bahas tentang aku mau berubah. Nah, tadi dia dibilang adik-adik, di saat Tuhan Yesus naik
ke atas gunung, dia udah di puncak gunung, muka Yesus berubah, jubahnya berubah menjadi putih, sangat-sangat putih. Tapi adik-adik, di sini berubahnya bukan berubah kayak gimana. Mukanya itu beda sekali seperti murid-muridnya tahu. Murid-muridnya lihat waktu Yesus memberitakan firman Tuhan. Nah, yang abang mau sampaikan di firman ini adalah di mana cara kita dalam kehidupan kita dengan sifat kita. Sifat adik-adik setiap hari di rumah. Ya, sifat karakter kita di rumah. Contohnya, biasanya di rumah itu kita itu nggak bersih, jorok, nggak mau menyapu rumah. Nah, abang yang mau sampaikan adalah gimana mengubah karakter itu adik-adik. Gimana biar kita bisa berubah dari yang jorok menjadi bersih. Yang tadinya orang tua kita marah-marah tiap hari, kita bisa berubah orang tua kita jadi baik ke kita. Itu apa yang kita lakukan? Merubah karakter adik-adik. Seperti yang tadi contohnya, yang tadi kotor, rumah kita sering kotor, kita tinggalin untuk main-main. Nah, sebelum itu kita bersihkan dulu sebelum orang tua kita datang. Nah, berarti orang tua kita tidak marah lagi sama kita. Seperti tadi firman Tuhan, di saat di puncak gunung, Tuhan Yesus itu berubah wajahnya, berubah jubahnya. Nah, sama bisa kita implikasikan ke rumah kita. Supaya di rumah itu kita tidak dimarahi orang tua kita. Ya, adik-adik, ada juga yang mau abang sampaikan supaya kita, yang tadi karakter kita pun harus kita rubah supaya kita apa? Disukai teman-teman kita. Biasanya ada yang suka usil nih ke adik-adik kita, mungkin ke temannya sangat usil. Ini biasanya kalau si A contohnya, kita buat contohnya si Andi. Si Andi ini biasanya tidak disukai teman-temannya. Kenapa? Karena dia sering usil, suka nonjok temannya. Itu karakternya dia selalu karakternya membuat orang nangis. Jadi dia tidak berteman sama teman-temannya. Nah, akhirnya apa? Sesudah si Andi ini mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kakak sekolah minggunya, akhirnya dia merubah sifatnya, merubah karakternya. Supaya apa? Supaya teman-temannya mau dekat sama dia. Teman-temannya tidak menjauh lagi. Jadi perbuatan-perbuatan si Andi itu yang dulu suka usil, suka nonjok temannya, suka langsung merampas mainan temannya atau duit temannya, dia berubah. Dia tidak melakukan itu lagi. Dia menjadi seperti teman-teman yang lain yang mau merangkul teman-temannya, mau berbagi, semuanya dilakukan yang terbaik seperti yang dia dengarkan di sekolah minggu. Itu adik-adik. Nah, tugas akan abang kasih tentang adik bisa menggambar Tuhan Yesus dengan cahaya yang terang di belakangnya. Adik-adik bisa gambar Tuhan Yesus. Gambarnya nanti dibuat satu kertas agak besar, nanti buat agak bercahaya. Seperti firman hari ini, Tuhan Yesus berubah menjadi terang bercahaya. Dari jubahnya bisa jadi cerah, mukanya pun cerah. Ya adik-adik ya. Nah, sampai di sini firman Tuhan. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana Tuhan kami diajarkan untuk selalu berbuat yang terbaik dalam kehidupan kami, di mana kami diajarkan Tuhan dalam karakter kami yang tadinya tidak baik, sifat kami yang tadinya buruk, dan tingkah laku kami yang buruk, kami bisa merubahnya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami bisa menjalankannya yang terbaik dalam kehidupan kami, berteman,
berkeluarga, dan semuanya itu kami lakukan hanya untuk kehendak Tuhan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa buat adik-adik kami yang dimana saat ini Tuhan mereka masih belajar melalui media daring ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran untuk menangkap setiap pelajaran yang diberikan guru-gurunya walaupun jarak jauh pembelajarannya ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan memberikan mereka kepintaran dan kebijaksanaan untuk meraih cita-cita mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan untuk mendidik adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Biar kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Terima kasih buat Bang Salcul yang memberikan pengajaran sekolah minggu. Nah adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya yang diberikan sama Bang Samsul. Dan adik-adik, kalau sudah menonton YouTube pengajaran sekolah minggu, jangan lupa komen di kolom YouTube. Jadi biar kakak sekolah minggunya tahu kalau kamu ikut pengajaran sekolah minggu. Dan jangan lupa juga adik-adik, kalau mau memberikan persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening ini. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian Holandak Dana. Holandak Dana Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti pengajaran hari ini. Seminggu depan harus tetap mengikuti pengajaran di YouTube. Dan dari Kakak Teti dan Bang Rudolf mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom. Selamat hari Minggu.